Salam sejahtera. Di dalam video ini saya ingin memberikan saran-saran apa saja yang kita bisa lakukan sebagai teman atau saudara atau keluarga dari seorang yang memiliki ketertarikan seksual kepada sesama jenis. Saran pertama saya adalah satu yang ini selalu kita harus lakukan di dalam setiap perkara, yaitu berdoa. Karena lewat berdoa inilah kita bisa membangun baik tidak hanya diri kita sendiri, tapi juga bisa membangun orang lain secara rohani. Dan itu yang perlu kita lakukan, doa tiada henti-hentinya. Walaupun sepertinya, aduh, kok kayaknya nggak berubah-ubah ya Tuhan, kok kayaknya nggak ada hasilnya. Tapi lakukan terus berdoa. Berdoalah dengan kasih, dengan ketekunan, karena pasti Tuhan berkenan gitu ya dengan doa-doa yang memang bukan untuk kepentingan pribadi, bukan juga untuk kepentingan duniawi, tapi doa yang keluar karena kasih dan untuk kepentingan surgawi. Pasti Tuhan akan jawab lah ya. Dan oleh karena itu kita harus selalu terus ya, tahan hentinya. Walaupun kelihatannya seperti kok malah makin buruk aja semakin didoakan, tapi lihat nanti pada waktunya akan indah. Saran yang kedua saya adalah mari ubah pola pikir kita mengenai dosa ini ya. Selama orang itu tidak jatuh di dalam dosa, tetapi dia digoda dengan ketertarikan sesama jenis, maka orang itu tidak berdosa ya. Jadi kita jangan menganggap bahwa lo kok sukanya sama itu gitu. Jadi kita malah merasa jijik, kita merasa lebih hebat lagi. Karena apa? Kita merasa lo nggak normal, gue normal. Padahal itu sama sekali salah. Yang harusnya sebagai orang percaya yang disebut tidak normal apa? Di saat kita berdosa, apapun itu dosanya. Jadi jangan merasa lebih baik karena kalau gue kan tertariknya kepada lawan jenis, jadi gue normal, gue lebih baik dari lo. Maaf ya, di dalam Tuhan itu nggak benar. Di dalam Tuhan itu nggak ada yang kayak gitu namanya. Di dalam Tuhan cuma ada dua kategori. Adalah satu orang yang bertobat dan datang kepada Yesus, yaitu domba-domba, atau yang kedua adalah orang yang tidak bertobat dan menolak Yesus, itu adalah kambing. Jadi nggak ada di mata Yesus yang ini gay, yang ini belok, yang ini lurus. Nggak ada di mata Yesus kayak gitu. Tapi hanya satu di mata Yesus, siapa yang mau datang kepada Dia. Jadi jangan kita jadi malah membeda-bedakan mereka. Dia gitu, dia gay, dia maho atau apalah. Jangan, justru itu akan menjadi celah buat si iblis untuk semakin membuat orang itu terpuruk dalam dosa, karena hatinya semakin dilukai gitu loh. Di dalam hati orang yang bergumul dengan dosa seperti ini, dengan godaan seperti itu sudah ada ngerasa, aduh kok gue beda ya, saya dulu gitu udah ngerasa berbeda. Jadi kalau kita semakin membuat dia merasa lebih berbeda lagi, makin remuklah hatinya gitu loh. Jadi mari kita rangkul dia, bukan rangkul dosanya, tapi rangkul orangnya ya, rangkul orangnya dengan kasih gitu. Tunjukkan bahwa biarpun lo bergumul dengan ini, walaupun lo jatuh, gue akan tetap mengasihi lo gitu ya. Sama seperti kasih Tuhan yang tidak berubah. Walaupun kita jatuh kadang-kadang, tapi Tuhan tetap mau mengasihi kita. Dia tetap mau membawa kita kepada yang benar. Sama seperti itu juga jadi kita itu belajar mengasihi orang lain apapun dosanya, seperti bagaimana Tuhan telah mengasihi kita yang juga sama-sama berdosa ya. Yang sebenarnya dosa ini nggak ada bedanya sama dosa-dosa yang lain. Yang membedakan satu, dosa ini yang sangat berbahaya Pak, karena dosa ini dosa yang seringkali membingungkan, membuat orang menjadi percaya bahwa itulah jati diri saya ya. Dosa yang berubah menjadi jati diri itu yang sangat berbahaya. Sementara ketika kita berbohong, kita tahu, kita tidak lantas bilang itulah jati diri saya adalah seorang pembohong. Enggak kan? Enggak ada yang kita merasa saya adalah seorang pembohong, inilah yang harus ini yang hanya bisa saya lakukan setiap umur hidup saya. Enggak kan? Makanya yang beda dari dosa ini cuma satu, bahwa dosa ini membawa kebingungan di dalam orang itu, yang saya bilang, makanya kebingungan jati diri, sehingga dia sampai berpikir bahwa itulah saya, dosa itu adalah saya gitu. Dia menjadi dosa gitu kan. Dan itu salah. Dan jangan kita juga jadi terjerumus ke dalam itu. Itu hanyalah ada suatu dosa seperti dosa lain yang bisa dikalahkan dengan darah Yesus, di dalam Yesus dan ini membawa kita kepada poin ketiga, yaitu beri dia pengharapan. Jangan kita cuma tunjuk dosa dia, dosa lo begini-begini ya, dan ini berlaku untuk semua dosa, tapi beri dia pengharapan bahwa di dalam Yesus kamu tahu ada pengharapan, ada kebebasan. Kalau kamu mau datang kepada Yesus, dia bisa bebaskan kamu. Kasih tahu sama dia bahwa sudah ada orang, udah banyak, malah bukan cuma sudah banyak orang dibebaskan dari dosa ini, dari pergumulan ini, dari
Udah banyak orang yang berkemenangan atas godaan-godaan seperti ini. Di dalam Yesus semua dosa bisa diatasi ya. Tapi tadi satu lagi kunci, di dalam Yesus beri dia pengharapan. Bisa rujuk dia ke, misalnya kasih, saya lihat lo di YouTube ada yang bebas dari dosa ini, kasih sama dia. Bisa rujuk ke saya, nanti mungkin saya bisa doakan, saya bisa kasih pengarahan gitu ya. Tentu pada akhirnya tetap kita sebagai manusia nggak bisa berbuat yang lebih ya. Kita sebagai manusia hanya bisa memberi pengharapan, memberi nasihat, memberi doa, tapi sisanya ada tentu urusan orang itu dengan Tuhan. Jadi itu saran saya. Satu, tadi berdoa dengan tekun. Yang kedua, rangkul orangnya, jangan rangkul dosanya tapi rangkul orangnya ya. Jangan merasa lebih baik karena merasa diri normal gitu loh. Ingat tadi saya bilang ya, yang normal adalah di saat kita menjadi orang percaya, ukuran normal adalah ukuran yang apa? Kita tetap di dalam Yesus. Yang tidak normal adalah saat kita berada di luar Yesus. Jadi rangkul siapapun itu, karena Yesus sudah terlebih dahulu merangkul kita yang berdosa. Tunjukkan kasih yang Yesus telah tunjukkan kepada kita. Tunjukkan itu kepada sesama. Yang ketiga adalah apa? Beri dia pengharapan. Kasih dia mungkin buku atau kayak gini, kesaksian seperti ini, atau bawa dia ke seorang counselor atau apapun gitu ya. Lakukan semua itu di dalam kasih dan kebenaran. Oke, itu aja saran dari saya. Semoga ini menjadi berkat bagi yang menonton. Tuhan Yesus mengasihimu.